I wish we could celebrate it together. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Dylan, seorang narapidana yang dalam kebebasan bersyarat. Dylan dilarang meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Apabila Dylan keluar dari rumah, gelang yang dipakai olehnya, yang mengandung alat GPS, akan secara otomatis berbunyi, dan polisi akan mengetahuinya. Pada hari itu, Dylan mendapat kabar perihal adiknya yang tewas di sebuah pulau terpencil. Tak lama berselang, seorang maling menyusup ke rumah Dylan. 20 menit kemudian, pasukan polisi mendatangi rumah Dylan, dikarenakan gelang GPS tersebut berbunyi. Polisi mendapati si maling tadi, telah sekarat dihajar oleh Dylan. Sedangkan Dylan sendiri, telah melarikan diri. Dari sini kita akhirnya tahu, kalau Dylan, adalah mantan napi yang sangat brutal. Di keesokan harinya, agen FBI bernama Lucy, mendatangi Dr. Andre. Andre adalah dokter psikiater, yang selama ini menangani Dylan. Lucy memberitahu Dr. Andre, perihal Dylan yang telah kabur, setelah menganiaya seorang maling, sampai terbaring koma di rumah sakit. On the victim. He forced her. Lucy bertanya kepada Andre, apakah kemungkinan ia tahu, kemana Dylan melarikan diri. Andre mengatakan, ia sama sekali tidak tahu, kemana perginya Dylan. Andre juga memberitahu Lucy, perihal perkembangan kejiwaan Dylan, yang sudah sangat jauh membaik, dari kejiwaan Dylan yang dulu. Akan tetapi, Lucy sama sekali tidak percaya, kalau Dylan sudah berubah. Buktinya ia masih membrutal, menghajar maling sampai koma, dan juga melarikan diri. Lucy mulai khawatir, Dylan akan kembali membrutal, mencari korban yang lainnya. Dikarenakan Dylan, sangat hobi membunuh. Diketahui kalau Dylan, adalah seorang sosiopat, yang dipenjara, atas beberapa kasus pembunuhan. Sudah ratusan korban, yang dihabisi, oleh Dylan di masa lalu. He's proven that sufficiently time. I will hunt him down. Before. I assure you, he's not a threat. Setibanya di kantor, Lucy mendapat laporan, perihal adik Dylan yang seorang profesor, baru saja ditemukan tewas, di sebuah pulau terpencil. Mendengar hal tersebut, Lucy sangat yakin, Dylan sedang mengarah ke pulau tersebut. Dugaan Lucy ternyata benar, saat ini Dylan, sedang mengarah ke pulau tersebut, untuk melayat jenazah sang adik. Singkat waktu, Dylan tiba di rumah almarhum sang adik, yang dijadikan sebuah penginapan. Dylan disambut oleh si resepsionis, yang diketahui bernama Lisa. Lisa pun terlihat naksir dengan Dylan, yang tampan dan misterius. Tanpa Lisa sadari, Dylan adalah buronan, mantan napi yang paling brutal. With your key? Di dalam kamar, Dylan berlatih di depan cermin, cara mengucapkan bela sungkawa yang benar, kepada ibu dan adik iparnya. Karena Dylan yang sosiopat, sulit bersosialisasi dengan orang lain. Bring it down. Singkat cerita, Dylan bertemu dengan ibunya. Namun si ibu, malah mengusir Dylan. Si ibu ternyata benci dengan Dylan, yang seorang napi pembunuh berdarah dingin. Touch me. I'm sorry? Is there anything else you want to say to me? It's just perfect. Setelah itu, Dylan mendekati jasad sang adik, sembari memperhatikan bekas luka, dan juga kuku di jarinya. I found him. Kemudian, Dylan dihampiri oleh adik iparnya, yang diketahui bernama Maya. Berbeda dengan si ibu, Maya justru sangat ramah dengan Dylan. Maya lantas memberitahu Dylan, perihal suaminya yaitu adik Dylan, yang tewas akibat terjatuh. Dan yang pertama kali, menemukan jasad adik Dylan, adalah teman adik Dylan sendiri, yang diketahui bernama Joseph. I'm supposed to say that. Kemudian, si ibu bercerita kepada Maya, kenapa dirinya begitu benci dengan Dylan, yang adalah anak kandungnya sendiri. Sejak kecil hingga dewasa, Dylan selalu membuat masalah, yang berkaitan dengan aksi kebrutalan. Bahkan, Dylan pernah ingin menghabisi ibunya sendiri. Sejak saat itu, si ibu tidak lagi menganggap Dylan, sebagai anak kandungnya.
Di sana Dylan berkenalan dengan dua orang teman adiknya, bernama Charlie dan Ray. Charlie adalah seorang sheriff, yang tampak tidak begitu suka dengan Dylan, yang seorang mantan napi brutal. Tak lama kemudian, Charlie dihubungi oleh temannya, yang seorang agen FBI. Yeah. Sure that's him. Lalu di malam harinya, Dylan berkonsultasi dengan Dr. Andre, lewat panggilan telepon. Bercerita perihal si ibu, yang masih membenci dirinya, sampai detik ini. Padahal Dylan merasa, dirinya sudah berubah dan bertobat, sejak dirinya keluar dari penjara. Andre lantas menasehati Dylan, untuk terus bersabar. Untuk bisa mengambil kembali hati si ibu, Dylan membutuhkan sedikit waktu. Kemudian, Andre bertanya kepada Dylan, terkait alamat keberadaannya sekarang. Akan tetapi, Dylan enggan memberitahu Dr. Andre. Karena Dylan yakin, Andre pasti akan memberitahu Lucy, terkait alamat keberadaannya sekarang. Okay. Anything that may have happened reasons to be D. Good. Anything else? Menanggapi itu, Andre lantas meminta Dylan untuk selalu rutin meminum obat antidepresi yang ia berikan. Karena obat tersebut akan mengurangi keinginan Dylan untuk membrutal. Kemudian, Dylan menemui keponakannya, yaitu anak almarhum si adik, yang diketahui bernama Billy. Kemudian, Billy menunjukkan kepada Dylan miniatur kapal selam Jepang milik ayahnya. Okay. Or he... Japanese. Sheriff Charlie akhirnya mengetahui, dari rekannya yang seorang agen FBI, perihal Dylan yang seorang buronan, yang diincar oleh polisi dan FBI. Saat itu juga, Charlie langsung mengambil senjatanya, dan berusaha untuk meringkus Dylan. Sampai pada akhirnya, Charlie berhasil menangkap Dylan, tanpa perlawanan sedikit pun. Kemudian, Charlie mengurung Dylan, di dalam bunker kediamannya. Sembari menunggu ketibaan pasukan FBI, yang sedang mengarah ke pulau tersebut, untuk menjemput Dylan. So who all did you kill? Untuk dijebloskan kembali ke penjara pusat, dikarenakan Dylan telah melanggar kebebasan bersyaratnya, yaitu dengan melarikan diri, setelah menganiaya orang sampai koma. Dylan yang kedua tangannya sedang diborgol, meminta tolong kepada Charlie, untuk memberinya obat antidepresi. Karena ini sudah waktunya, Dylan meminum obat tersebut, agar mencegahnya untuk tidak membrutal. Dengan penuh kewaspadaan, Charlie memasukkan obat tersebut, ke dalam mulut Dylan. They make me more normal. Tak lama kemudian, Lisa datang menjenguk Dylan, sembari membawakan kopi hangat. Coffee? No. Leave this big boy. Tak lama setelah itu, Charlie mendengar suara kapal singgah. Charlie sempat mengira, mereka adalah pasukan FBI, yang datang untuk menjemput Dylan. Tapi ternyata, mereka adalah kelompok gangster bersenjata, yang dipimpin oleh Frank. Sehingga baku tembak sengit, tidak dapat lagi dihindari. 9mm. Dylan yang mendengar suara baku tembak, langsung berusaha merayu Lisa, untuk membuka pintu sel tersebut. Karena kalah jumlah pasukan, pada akhirnya, Sheriff Charlie tewas, di tangan kelompok gangster brutal ini. Setelah itu, Frank menugaskan seorang anak buahnya, untuk memeriksa bunker bawah tanah, tempat di mana Dylan mendekam. Sedangkan Frank dan yang lainnya, menuju ke rumah adik Dylan. Setibanya di rumah tersebut, semua orang yang berada di sana, langsung mereka sekap, dan semua alat komunikasi dihancurkan. Put the sheriff. Every one of you. Told you where he was. Hey, sheriff. Maksud kedatangan kelompok Frank, ternyata bukanlah untuk menangkap Dylan, melainkan mencari sesuatu, yang berkaitan dengan almarhum adik Dylan, dan juga miniatur, kapal selam Jepang miliknya. Seorang anak Frank, masuk ke dalam bunker tersebut, dan mendapati Lisa, yang dikurung di dalam sel. Ternyata Dylan telah keluar dari sel, atas bantuan dari Lisa. Kemudian Dylan muncul, dan berhasil melumpuhkan orang ini. Lisa lantas bertanya, kenapa Dylan tidak menghabisi orang ini? Dylan menjawab, sebisa mungkin dirinya berusaha, untuk tidak lagi menghabisi orang. Frank kembali menugaskan, seorang anak buahnya, untuk memeriksa bunker tersebut.
Karena anak buah yang ia tugaskan sebelumnya tak kunjung menjawab panggilan teleponnya. Sementara itu, tangan kanan Frank yang bernama Tommy berhasil menemukan keponakan Dylan, yaitu Billy. Sedangkan teman adik Dylan, yaitu Joseph, berusaha melarikan diri. Menyadari itu, Frank langsung memberi kode kepada sniper G2-nya yang mengawasi dari jarak jauh untuk segera menghabisi Joseph. Kemudian, Frank memperingatkan para sandera lainnya untuk tidak berbuat macam-macam jika mereka tidak ingin bernasib sama seperti Joseph. Setibanya di bunker, anak buah Frank yaitu Alan menemukan rekannya yang sudah tergeletak, dihajar oleh seseorang yang tak lain adalah Dylan. Saat itu juga, Alan melaporkannya kepada Frank. Pada saat yang sama, Tony membawa Billy turun ke lantai bawah, bergabung dengan para sandera lainnya. Shut up. Kemudian, Frank menyuruh Tony untuk mengawasi para sandera. Sedangkan Frank dan seorang anak buahnya akan memeriksa bunker tersebut. Di waktu yang bersamaan, Dylan menyusup ke dalam dapur untuk mengambil sebilah pisau. Tak lama berselang, Lisa pun masuk dan diserang oleh Dylan secara tiba-tiba. Teriakan dari Lisa disadari oleh Tony dan langsung mengarah ke dapur. Melihat seorang mangsa yang empuk, Tony pun berniat ingin memperkaos Lisa, namun inilah yang terjadi. Dylan sengaja melukai Lisa, yaitu untuk memancing Tony ke dapur. Lisa akhirnya semakin sadar, Dylan adalah pria brutal, yang tidak memiliki empati. Singkat waktu, Frank tiba di bunker, dan mendapati berkas terkait Dylan, yang sekarang menjadi buronan FBI. Ternyata Frank kenal dengan Dylan, yang bekerja untuk dirinya, sebagai seorang pembunuh bayaran. Frank mengatakan, Dylan adalah sosiopat brutal, yang tidak akan segan-segan, menghabisi siapapun, bahkan hanya karena masalah sepele. Tapi Frank sedikit heran, kenapa Dylan tak menghabisi anak buahnya, dan hanya dibuat pingsan saja. Seorang anak buah Frank, yang ketakutan dengan sosok Dylan, berusaha meninggalkan pulau tersebut. Benci dengan anak buahnya yang pengecut, Frank pun langsung menghabisinya. Kemudian, Frank memberitahu seluruh anak buahnya. Siapapun yang dapat menghabisi Dylan, akan diberikan bonus, sebesar $500.000. Berpindah ke Dylan, yang langsung mengunci rapat-rapat, seluruh akses keluar masuk, di rumah tersebut. Sementara Frank dan para anak buahnya, masih berada di luar. Bukannya berterima kasih karena sudah ditolong, si ibu malah menuduh Dylan, yang memancing kedatangan kelompok Frank. Sementara itu, bukannya langsung menghubungi polisi, Dylan malah menghubungi Dr. Andre, untuk berkonsultasi. Dylan curhat kepada Andre, perihal nalurinya saat ini, yang sangat ingin menghabisi orang. Mendengar itu, Andre lantas menasehati Dylan, untuk tidak melakukan hal tersebut. Dylan tak memberitahu Andre, perihal situasi genting, yang ia hadapi saat ini. Setelah panggilan telepon terputus, Dylan mulai menginterogasi Tommy, terkait tujuan mereka datang. Akan tetapi, Tommy tetap memilih bungkam. Sementara itu, si ibu dan Ray, terus-menerus menuduh Dylan, yang memancing kelompok Frank datang. Di balik itu, seorang anak buah Frank, mengintip dari celah pintu luar, untuk memantau situasi di dalam. Kemudian, Dylan menyuruh teman adiknya, yaitu Ray, untuk melakukan hal ini. Murka melihat hal itu, Frank langsung menugaskan snipernya, menembak dinding rumah tersebut. Untungnya rumah adik Dylan tersebut, yang seorang profesor, telah melapisi seluruh dinding rumahnya, dengan lapis anti baja. Kemudian, si ibu mengusir Dylan, keluar dari rumah tersebut. Karena si ibu sangat yakin, yang diinginkan oleh kelompok Frank, hanyalah Dylan saja. Tanpa berpikir dua kali, Dylan langsung menuruti keinginan si ibu. Oke. Sementara itu, agen Lucy mendapat laporan dari wakilnya, yaitu perihal almarhum adik Dylan, yang seorang profesor, ternyata memiliki hutang yang sangat besar. Namun anehnya, adik Dylan mampu membeli sebuah pulau, dengan uang yang ditransfer, oleh seseorang yang misterius. Mendengar itu, agen Lucy menugaskan si wakil, untuk melacak identitas, orang misterius tersebut. Sebelum keluar dari rumah itu, Dylan bertanya kepada Maya,
apa sebenarnya yang dikerjakan oleh adiknya sebelum ia ditemukan meninggal. Maya menjawab, dalam 1 tahun terakhir, suaminya sering menghabiskan waktu mengerjakan sesuatu di mercusuar. Akan tetapi, Maya tidak mencari tahu apa yang dikerjakan oleh suaminya di atas mercusuar itu. Sampai akhirnya si suami tewas, terjatuh dari atas mercusuar tersebut. Kemudian, Maya menyuruh Dylan menyusuri jalan rahasia di belakang penginapan yang mengarah langsung ke dermaga. I think you're doing the best that you can. Pada saat yang bersamaan, Frank dan anak buahnya juga sedang menuju ke kapal untuk mengambil mesin pendeteksi tanah. Dylan sampai ke dermaga tersebut dan sempat memantau anak buah Frank mengeluarkan mesin itu dari kapal. Pada saat yang sama, anak buah Frank melihat tulisan besar dari loteng rumah adik Dylan, memberitahu kelompok Frank kalau Dylan yang mereka incar sudah pergi dari rumah tersebut. Menyadari itu, Frank langsung menugaskan snipernya untuk membidik Dylan yang sekarang berada di dermaga. Setelah berhasil lolos menaiki kapal, Dylan memutuskan kembali lagi, lewat jalur rahasia, yang diberitahu oleh Maya. Kemudian, Dylan menghubungi Dr. Andre, untuk meminta saran, cara menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Menanggapi itu, dokter menyarankan Dylan, menyelesaikan masalah satu persatu, agar menjadi jauh lebih mudah. All of them at the same time, and keep at it. Mendengar saran tersebut, Dylan akhirnya mendapat ide, cara untuk menghadapi kelompok Frank, yaitu melumpuhkan mereka satu persatu, dimulai dari sniper G2, yang memantau dari mercusuar. Sementara itu, 2 orang anak buah Frank, mulai menggeledah tanah persekitaran rumah, menggunakan mesin pendeteksi tanah. Akan tetapi, sesuatu yang mereka incar, tak kunjung mereka temukan. Kemudian, Frank berteriak memanggil Ray, untuk segera membuka pintu rumah tersebut. Karena ada sesuatu yang ingin mereka cari di sana. Jika pintu tidak segera dibuka, Frank mengancam akan membantai mereka semua. Mendengar hal tersebut, si ibu baru sadar kalau yang diincar oleh kelompok Frank ternyata bukanlah Dylan. Sementara itu, agen Lucy kesulitan untuk menyeberangi pulau. Karena semua kapal pengangkut penumpang baru akan beroperasi besok pagi. Karena pintu rumah tak kunjung dibuka, akhirnya seorang anak buah Frank menyusup dari lubang kecil yang mengarah ke ruang bawah tanah. Setelah berhasil, ia langsung melepaskan Tommy yang dikurung di sana. Pada saat yang bersamaan, Dylan juga berhasil masuk ke dalam rumah lewat jendela lantai atas. Sementara itu, Tommy berusaha naik ke lantai atas dan berhasil menangkap Billy. Lalu Dylan pun muncul dan berduel dengan Tommy. Sampai pada akhirnya, Dylan berhasil menghabisi Tommy. Right now. Kemudian, Dylan berusaha menyelamatkan Lisa, yang diancam oleh rekan Tommy. Namun sayangnya, rekan Tommy yang sempat tertembak, berhasil melarikan diri. Kemudian, Dylan memohon kepada si ibu, agar memberinya kesempatan kedua, untuk menjadi anak yang berbakti. Mom? Stay away. Pada saat yang sama, Frank memanggil Dylan, untuk mencoba bernegosiasi. Dylan pun keluar, untuk menemui Frank. Frank lantas mengajak Dylan, bekerja untuknya lagi, mencari sesuatu yang sedang ia incar sekarang. Karena Frank sangat yakin, almarhum adik Dylan, pasti sudah memberitahu Dylan, perihal sesuatu yang ada di pulau ini. Sesuatu yang sangat berharga, yang pada akhirnya, membuat adik Dylan tewas. Dylan yang tidak tahu apa-apa, tampak tidak paham, dengan apa yang dimaksud oleh Frank. Melihat ada kesempatan, Frank langsung memberi kode kepada snipernya, untuk segera membidik Dylan. Tanpa Frank sadari, sniper G2-nya tersebut, sudah berhasil dilumpuhkan oleh Dylan. Setelah masuk lagi ke dalam, semua orang pun kebingungan, kenapa Dylan tak menghabisi Frank, padahal tadi ada kesempatan. Dylan mengatakan, dirinya sengaja tidak menghabisi Frank. Karena Dylan ingin tahu, terkait sesuatu yang berharga, yang dimaksud oleh Frank, yang membuat adiknya tewas.
Si adik sempat ingin memberitahu Dylan terkait sesuatu yang berharga tersebut. Tapi belum sempat diberitahu, si adik sudah keburu tewas. Kemudian, Dylan dan yang lainnya menggeledah ruang kerja si adik untuk mencari petunjuk. Sampai pada akhirnya, Dylan menemukan sebuah lorong yang tertutup lemari penyimpanan botol wine. I know. Kemudian, Dylan menyusuri lorong tersebut, dan disusul oleh Ray dari belakang. Berpindah ke agen Lucy, yang mendapat laporan dari wakilnya, terkait identitas orang misterius, yang mentransfer uang kepada adik Dylan, untuk membeli pulau kecil tersebut. Yang mana orang misterius tersebut, tak lain adalah Frank. Sampai pada akhirnya, agen Lucy dapat menyeberangi pulau, berkat bantuan seorang nelayan. Singkat cerita, Dylan dan Ray tiba di ujung lorong yang mengarah ke mercusuar. Kemudian, mereka berdua menemukan kapal selam peninggalan Jepang dari Perang Dunia Kedua. Dan ternyata kapal selam inilah yang sedang diincar oleh kelompok Frank. Karena di dalam kapal selam tersebut, terdapat sebuah peti yang berisi penuh emas Yamashita. Ray mengatakan, adik Dylan sudah mempelajari seluk-beluk lokasi harta karun Jepang ini sejak di bangku kuliah. Akan tetapi, Ray tidak pernah mempercayainya. Pada saat yang bersamaan, mesin pendeteksi berhasil menemukan posisi kapal selam tersebut, yaitu di mercusuar. Kemudian, Frank menugaskan anak buahnya masuk melewati jalur mercusuar. Sedangkan Frank sendiri akan masuk lewat jalur dari ruang kerja adik Dylan. Singkat cerita, dua orang anak buah Frank muncul, dan langsung menyerang Dylan dan Ray. Di sela persembunyiannya, Dylan masih sempat menelpon Andre untuk meminta izin. Apakah dirinya boleh menghabisi orang untuk membela diri? Karena saat ini, Dylan sedang dalam bahaya. Mendengar suara tembakan, Andre pun langsung mengizinkan Dylan menggunakan cara apapun untuk menyelamatkan diri. Do whatever it takes to save your ass. Setelah mendapatkan izin dari si dokter, Dylan langsung membrutal. Dylan pun tampak sangat bahagia, dapat menggunakan cara lamanya dalam menyelesaikan masalah, yaitu menghabisi orang. Tak lama kemudian, Frank pun muncul, sembari mengancam ibu Dylan. Ray yang berada di atas, berusaha menghabisi Frank. Akan tetapi, Ray lah yang justru tewas di tangan Frank. Kemudian, Frank menugaskan Dylan mengangkut emas tersebut ke kapal. Apabila Frank menolak, maka ibunya akan ia habisi. That's it. And Dylan terpaksa mengangkut emas tersebut, yang begitu sangat berat, padahal jumlahnya hanya 4 batang saja. Pada saat yang sama, agen Lucy muncul, tapi berhasil dihabisi oleh Frank. Frank akhirnya jujur, kalau ternyata, adik Dylan tidak tewas terjatuh, melainkan dihabisi oleh temannya sendiri, yaitu Joseph, yang ternyata adalah antek-antek Frank, yang pada akhirnya berkhianat. Mendengar itu, Dylan pun murka, dan langsung membuang emas tersebut. Frank yang kesal, langsung melempar ibu Dylan, dan lalu menyerang Dylan. Namun pada akhirnya, Dylan berhasil menghabisi Frank. Kemudian, Dylan menolong ibunya. Sampai pada akhirnya, si ibu mau memaafkan Dylan. Di akhir film, terlihat Dylan meninggalkan pulau itu, sembari membawa emas, peninggalan kekaisaran Jepang tersebut. Kemudian, film pun selesai. stop it!